kembali lagi ke channel ADR Audio Jepara Official. Wah, bener nih Kak Keliru. Oke, masih bersama saya Dwi Prasetya Utomo dan di sebelah saya ada soundman-nya dari ADR Audio Jepara Official. Nanti jangan lupa tonton di YouTube-nya, jangan lupa di like, subscribe supaya lebih bermanfaat lagi videonya. Dan subscribe itu gratis. Oke, langsung aja. Jadi, oke, ini kita membahas tentang tips and tricks bagaimana kita mempercepat kaitannya dengan mixing ya Mas ya. Ini juga ada Mas Abid. Nah, ada Mas Abid juga. Soundman-nya ADR banyak ini ya Pak Bos. Memang audionya rentalnya ada 3 unit ya. Iya, 3 unit rental yang bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau sekalian promosi ini, jadi kalau teman-teman di sekitar Jawa Tengah membutuhkan audio atau rental profesional, nanti jangan lupa hubungi atau kontak langsung ADR Audio Jepara. Oke, kita langsung membahas mengenai mixer wings dan bagaimana supaya kita tips and triknya menjadi teknik memixing cepat. Terus bagaimana digital itu kalau nggak bisa disimpan itu nggak afdol ya Mas ya, kayaknya nggak. Lah masa wis bisa nyimpen kok nggak di-reload lagi, kan sayang banget ya. Nah, kita mempelajari dulu, nantinya di video ini akan membahas bagaimana menyimpan dan mereload, bagaimana mengisi user. Nah, seperti itu. Kita mengcopy paste satu dengan dua, misalkan kita lagi event, ternyata kita butuh misalkan kita lagi ada apa ya, musik kur atau paduan suara yang event dan mic-nya mikrofon banyak sekali. Bagaimana kita supaya lebih enak menyetingnya tanpa kita harus buang-buang waktu banyak. Nah, nanti kita bahas di sini, oke? Yang pertama kita bahas bagaimana ketika kita live show atau kita sudah cek sound lalu kita simpan. Nah, nyimpannya di mana sih? Nah, oke. Langsung aja kita bisa dilihat di sini. Misalkan saya sudah setting, sudah enak, kita ingin menyimpan. Kita tinggal klik library. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada di sini ada global library-nya, ada snap, ada channel, ada FX, ada routing. Kalau snap ini berarti ini adalah global, nah, keseluruhannya ya. Yang disimpan kalau channel itu misalkan saya hari ini ingin menyimpan live-nya ini ya. Saya bilang saya save ini dengan nama apa namanya? ADR sound atau ADR audio. Nah, saya simpan save-nya berupa ADR audio. Misalkan saya ingin reload, misalkan ini sudah di setting, kita ingin mereload ADR audio, kita reload, kita confirm. Nah, ini akan kembali lagi ke yang sudah kita simpan. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpan. Kalau ingin membuka tinggal klik library. Kita ingin misalkan ini saya acak-acak dulu. Contoh. Nah, kita ingin membuka preset yang sebelumnya, tinggal kita klik ADR audio yang sudah kita simpan, tinggal kita klik load. Kita confirm. Nah, ini sudah kembali lagi. Nah, ini menyimpan secara global mengenai mixer ini ya Mas ya. Nah, berikutnya mungkin ada pertanyaan. Misalkan saya ingin menyimpan sebuah settingan vokal yang vokal saya kan sudah pasti pakai mic-nya, misalnya pakai Shure, pakai Sennheiser atau pakai AKG. Saya sudah pasti, dan akhirnya kalau menurut saya flatnya itu versinya seperti itu. Nah, misalnya kita setting misalkan. Nah, ini saya ingin memberi nama misalkan. Saya select nomor 29, saya kasih nama. Misalkan saya kasih nama dulu dengan nama vokal. Misalkan vokal, saya beri nama misalkan SM58. Nah, 58. Oke, saya beri warna merah. Nah, di sini sudah ada indikatornya sudah berubah. Oke, sudah ada vokal. Misalkan saya beri istilahnya mikrofon. Saya beri ID mikrofon, misalkan gambar mikrofon. Berarti ini adalah vokal dari SM58 misalkan. Saya atur di sini sudah. Berikutnya kita lokat, saya nyalakan. Nah, saya membuang frekuensi rendahnya atau kita ehi sedikit. Misalkan di sini ini saya on kan, saya turunkan, misalkan ini iseng-iseng aja ya, buat contoh aja biar kelihatan. Nah, misalkan gini. Nah, sudah saya setting seperti ini, saya ingin menyimpan presetnya ini bagaimana caranya? Tinggal kita klik library, kita pilih channel yang ingin kita simpan, kita beri nama. Ini pilihannya ada banyak. Nah, ini sumbernya kita mau
ini aku ingin fadernya nggak disimpan, bisa. Aku ingin panningnya nggak disimpan, bisa. Aku ingin send on fadernya nggak tak simpan, bisa. Tapi kini kita pilih channel total ya. Kita save, beri nama dengan kita hapus dengan vokal. Saya beri nama dengan vokal. Saya akan SM58. SM58. Oke, kita save. Nah, ini sudah ada. Ketika saya ingin mereload ke 4 channel ini, tinggal kita klik load. Jadi load itu artinya kita buka ya, misalkan di channel 230. Kita klik di channel 30, kita klik SM58, kita ketik load di sini. Confirm. Nah, ini sudah jadi. SM58 kita tambah lagi misalkan confirm. Kita SM58 lagi, tinggal kita load. Confirm, recall, confirm. Nah, ya. Maaf, ini kita load, confirm, recall. Oke, ini sudah baru berubah. Oke, jadi ini sudah muncul vokal SM58-nya 3. Nanti kalau mau dibikin banyak, ya bisa. Seleranya teman-teman sekalian. Jadi ingin dimasukkan ke berapa aja bisa. Atau cara singkatnya, kalau saya sih lebih suka gini. Vokal, ini cara ngopinya biar kita mixing cepat ya. Misalkan ini udah saya setting, saya ingin copy ke channel 33 sampai 36. Saya klik ini, saya di sini ada atas, ini ada utility. Ini istilahnya mengcopy. Saya klik source-nya dari 29. Itu berapa? Nah, kita klik di sini 30. Misalkan 33, kita klik copy, confirm, kita klik di sini copy, confirm, klik di sini copy, confirm. Jadi ini sudah di copy langsung, lebih cepat lagi. Nah, dan itu sudah yang kita setting tadi. Kalau saya sendiri, kalau misalkan ada event sholawatan kan mikrofonnya banyak, banjarinya lumayan banyak. Jadi setting banjari 1, jadi kita setting cukup banjari 1, langsung kita copy paste 5. Terus vokal kita setting 1, tinggal copy paste berapa? 5, 6 gitu. Jadi kita lebih efisien. Jadi tinggal kita nyeting aja semuanya, dinyalakan semua, nggak ada masalah, ya clear. Ya kan cepat gitu ya. Enaknya kalau digital gitu, kalau analog puter. Nanti kita tinggal mengejas, istilahnya mengejas apakah mikrofon itu ketika dicoba karakternya berubah atau tidak, atau G-nya ada turun atau tidak. Kita tinggal setting dikit-dikit aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita menyimpan preset global, menyimpan per channel itu bisa. Nanti mengenai routing sama. Kalau routing juga menyimpan routing tetap di library tadi, pilih yang routing. Kalau ingin efek, ya simpan efeknya nanti di sini, di save sama kayak caranya tadi. Kalau routing juga sama. Oke. Berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyeting di dalam satu layar di sini supaya bisa di custom. Di sini kan sayang kalau nggak dipakai biar mixingnya cepat, iya kan? Misal ini saya masukkan channel saya di sini, bagaimana caranya? Nah, ini pasti banyak penasaran, kok user ini kosong? Apa maksudnya pabrik membuat seperti ini, ya kan? Nah, caranya mudah, tinggal klik view. Nah, view di atas ini kita klik di sini, pastikan usernya di satu. Di sini ada tombol seperti mixer. Ya, seperti fader kita klik di sini. Tinggal kita drag and drop. Mau diisi channel nomor berapa misalkan? Live section user 1. Ingin diambil dari channel nomor 25. Tinggal saya drag. Masuk ya 25. Atau ini channel yang saya pakai, misalkan ingin saya drag lagi channelnya ini yang di sini kick snare, ya tinggal saya taruh di sini kick. Nah, kicknya kita geser ke sini, kick, di sini ada snare, terus ada hi hat, misalkan gini. Nah, ini bisa diatur di sini. Misalkan artisnya mas, aku nggak seneng drumku biasanya di sini dulu, baru di sini aku instrumennya. Nah, tinggal ditaruh user ini, tinggal di drag aja, ditarik aja, kan sesuai dengan keinginannya artis. Yang penting kan tujuannya dia mau nyeting ini dapat yang ini, intinya gitu. Nah, itu bisa. Jadi ini bisa kita custom. Jadi kita nggak perlu lompat channel 1 terus di sini nanti kita lompat ke 24 pindah lagi ke sini ke channel 1 ini enggak. Jadi misalkan channel 1 ada kick, terus misalkan saya taruh nomor 25 di sini yang kita, jadi yang benar-benar kita pakai kita taruh di sini. Sampai dengan bass juga bisa. Misalkan saya pilih bass atau DCA-nya saya suka main delay, misalkan saya taruh di, atau reverb-nya saya taruh di sini. Nah, ini bisa juga. Jadi DCA sudah ada di sini. Jadi nggak perlu lompat-lompat mau pindahin ini sini, nggak perlu. Jadi ini diatur dengan maksimal juga hasilnya maksimal. Apa sih yang sering kita pakai? Pasti kita setting misalkan
di sini tetap DCA, terus kita lanjut di sini ada efeknya, dan di sini bisa kita atur inputnya yang kita pakai, atau input di sini kita atur di sini DCA-nya, terus nanti user DCA sudah ada di user satu ini kita atur bass, dilanjut sama outnya efek. Jadi begitu ngatur efeknya satu layer input di sini, efeknya outnya di sini. Jadi kita nggak lompat kemana-mana. Jadi 13. Jadi kalau kita atur di sini itu lebih enak lagi. Misalkan kita klik view di sini, ini ada user. Nah kita bisa mengatur misalkan bass. Bassnya kalau buat efek berarti kita atur di sini. Satu, ini reverb, di sini delay MC, delay vokal untuk inputnya ya kan 13, 14, 15, 16. Nah itu bisa kita atur di sini. Nanti terserah kalau mau pingin outnya atau yang lain nanti bisa diatur lagi seperti itu. Jadi kita bisa mengcustom sesuai dengan keinginannya kita. Misalkan berikutnya ada channel, aku ingin delay MC-nya ditaruh di sini misalkan. Apalagi ya, delay out 8-nya di sini, terus ini di sini. Enaknya gini, inputnya diatur di sini, outnya di sini. Nah. Efisien kan ya mas, kita nggak perlu lompat-lompat. Aku ingin vokalku tak kasih efek, tombol ini select sound fader, ini tak nyalakan, outputnya tinggal dibuka, ada. Nah kita nggak perlu lompat. Aku ingin insert delay vokal ini, tinggal insert sound on fader, nyalakan, delay muncul. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita ini kan kondisi nyala nih tadi, oke, kondisi DSA-nya kita matikan untuk delaynya. Jadi kalau user satu ini, jadi kita ngaturnya enak, insert, ini untuk inputnya, ini untuk outputnya efek, jadi kita nggak perlu lompat kemana-mana. Nah itulah mudahnya si Wings. Jadi ketika kita main tuh nggak perlu kesana, nah enaknya gitu. Nah kira-kira dengan fitur seperti ini menurut Mas gimana? Apakah lebih enak ini atau dari versi sebelumnya, kira-kira gimana? Jadi memang lebih enak yang versi Wing ini ya. Jadi bisa di custom. Nih, tinggal kau tampilan pasti beda sedikit, lama-lama juga bisa kan ya mas. Iya. Jadi nggak akan kesulitan. Oke, Mas Abid gimana mas? Nah, tertawa. Senyumnya itu loh. Wis, membawa luka tapi. Oke, bercanda Mas Abid. Oke, jadi kurang lebih untuk mempercepat mixing ini memang menurut saya fiturnya sudah cukup banget. Bahkan masternya kan di sini sudah ada 4, jadi ya cukup banget lah. Mau di model live streaming, mau bikin backupan atau apa juga enak. Terutama mixer ini tuh enaknya AS-nya bisa berapa ya? Bisa AS-nya sampai dengan 3. Jadi mau kayak acara TV misalkan, ini buat monitor, di sini buat FOH, yang satunya buat broadcast, kan langsung bisa ini kan. Ketika ada event TV dengan spek-spek yang sederhana gini kan, kita sudah bisa jalan kan. Jadi monitor oke, FOH oke, broadcastnya juga udah jalan. Nah itu kan jadi enak mixing broadcast sendiri. Buat TV-TV lokal sini mungkin ya recommended banget. Mungkin kalau ada TV-TV lokal nonton buat sistem, nah ini layak ditonton ini. Pasti sistemnya ini bisa diaplikasikan karena supaya hasil audionya TV juga mantap juga. Karena ada sistem broadcastnya juga. Jadi seperti ini kan mantap banget, AS-nya bisa langsung 3 gini. Bisa juga ini di double sampai DL2 juga bisa, jadi enak, langsung DL1, DL2 juga bisa, jadi lebih mudah lagi. Bisa double DL, channelnya juga bisa lebih banyak. Kan nggak mungkin kita sekali live band langsung 64 channel kan, nggak mungkin ya. Paling mentok 32, 24 itu udah banyak. Nah jadi bisa beberapa band langsung. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada tambahan Mas Abid? Sudah ya, oke. Kira-kira tambah cepat lagi ya nanti mixingnya, 5 menit jadi langsungan, nggak perlu cek sound biasanya. Pokoknya dia angen-angen. Nggak tetap lah, pasti cek sound. Tentunya digital itu kan hanya sebuah alat supaya kita mempercepat, supaya untuk memixing lebih enak lagi tanpa ada kendala, tanpa harus insert terlalu banyak alat analog. Oke, jadi lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu tips and triknya mempercepat mixing. Kalau ada kegiatan atau event, teman-teman bisa menerapkan cara seperti itu biar tidak kesusahan. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak untuk ADR Audio Jepara yang belum subscribe, kebetulan nonton video ini. Kalau mampir atau kesasar ya jangan lupa di
like dulu dan di subscribe dulu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kunjungi channel saya di Dwi Prasetyo Tomo karena di sana akan membahas banyak sekali mengenai audio-audio baik loudspeaker atau membahas manajemen per sistem, mengenai grounding akan dibahas di sana. Oke. Untuk itu terima kasih sekali lagi pada ADR Audio. Untuk itu terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.